Oke, welcome back to Pitol. Pitol adalah podcast di mana segala hal tentang dunia maya akan dibahas tuntas di sini. Oke, kali ini saya akan membahas sebelumnya siapa di sini yang jadi anak rantau, guys. Mungkin bagian besar kalian menjadi anak rantau sekarang ya. Kita akan membahas tentang suka duka menjadi anak rantau. Jadi apa sih anak rantau itu? Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ada belum tahu. Di anak rantau itu seorang yang pergi keluar daerah atau luar negeri untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri, guys. Sebenarnya banyak suka dan duka mengenai anak rantau. Ada yang seneng merantau, ada yang susah juga, entah itu nyari pekerjaan atau apa. Nah, anak rantau. Jadi jangan anak kos, teman-teman. Nah, pasti kalian di sini rata-rata semua anak kos semua. Yang pasti menurut saya sih jadi anak rantau itu sedih, teman-teman, karena harus meninggalkan keluarga di rumah, ayah, ibu, adik, kakak, dan semuanya. Juga meninggalkan tempat tinggal asli kalian. Oke, anak rantau. Jadi anak rantau ini susah-susah seneng ya. Kalau menurut saya sih anak rantau ini banyak susahnya. Karena apa? Kadang niatnya pengen kerja keluar kota atau keluar negeri, tapi ternyata mencari kerja itu nggak segampang yang kalian kira, teman-teman. Ngelamar sini, ngelamar sana, terima, nunggu lagi, ngelamar sini, ngelamar sana. Nah, itu butuh perjuangan, teman-teman. Pasti kalian ingat sama orang tua kalian. Saya kerja keras karena saya sadar saya bukan penipu harta orang tua, guys. Teman, saya sendiri sih, saya sekarang ini berada di luar kota, teman-teman. Jadi saya jauh dari rumah, jauh dari ayah, ibu, dan keluarga, sanak saudara. Pasti menurut saya anak rantau ini masuk anak yang kuat, teman-teman, karena berani berpisah sementara dengan keluarga. Nah, identik dengan anak kos. Nah, pasti kalian semua di sini ada yang menjadi anak kos, entah itu kerja atau PKL, makan, pokoknya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus meninggalkan tempat tinggal kalian. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna selain kebahagiaan keluarga yang utuh. Saya yakin pasti kalian semua di sini ingin membanggakan orang tua kalian, entah itu dengan cara berprestasi atau menghasilkan uang sendiri, kemudian menghidupi keluarga. Pasti kalian pengen seperti itu, teman-teman. Terus saya sendiri, meskipun cuma beberapa bulan atau hampir setahun, itu sedih, teman-teman. Yang biasanya di rumah makan dimasakin, uang saku minta orang tua, sekarang kalian harus mencari nafkah untuk diri kalian dan sendirian. Menurut saya sih ini tips ya buat kalian, teman-teman di rantauan, biar betah hidup di kota orang. Yang pertama, pastinya kalian memperbanyak teman. Nah, itu akan membantu kalian agar nyaman di tempat kalian.
pasti harus memperbanyak teman. Dan semisal kalian mempunyai uang atau apa, itu jangan boros teman-teman. Kalau bisa itu ingat kebutuhan bukan keinginan. Jadi kalian butuh ini, itu pertimbangkan lagi daripada keinginan kalian. Jadi keinginan itu menurut saya nomor kesekian teman-teman. Yang pasti lakukan dulu kebutuhan kalian seperti makan, terus beli apa, perabotan, sembako. Terus misalkan nih anak kos ya, tips saya dari saya agar lebih hemat. Kalian itu untuk makan itu bisa masak sendiri atau enggak di bahan mentah, diolah lagi gitu. Dan jarang-jarang lah untuk beli makan yang langsung jadi, karena itu pasti lebih mahal teman-teman. Kemudian tips-tips untuk anak rantau, itu tadi menurut saya yang paling membantu itu teman-teman. Di kalian mempunyai semakin banyak teman, kalian semakin enak hidup di jauh dari orang tua. Itu enak. Mungkin butuh ini, butuh bantuan, itu bisa ke teman-teman kalian teman. Ini untuk anak kos ya. Terus ini menurut saya tentang keuangan, misal kalian ini anak kos terus selalu dapat uang saku dari orang tua, itu kalau bisa jangan terlalu boros teman-teman. Karena kalau saya sendiri ya, saya itu merasa nggak enak sendiri sama orang tua kalau misal harus minta ini, beli ini. Nah kalau bisa uang saku kalian itu ditabung dan jangan terlalu boros. Itu tips untuk berhemat uang. Misal belanja itu jangan terlalu ngambur-amburkan. Belilah yang seadanya aja, seperlunya kalian. Di bahan makanan. Terus nabung itu penting juga teman-teman. Misal kalian punya sebagian ini ditabung dan sebagian uang kalian berikan untuk kebutuhan. Nah itu termasuk tips untuk hidup hemat di dalam perantauan teman-teman. Nah kemudian anak rantau ini pastinya kalian punya keinginan untuk hidup mandiri atau tanpa bergantung pada orang lain. Kapan kesalahan anak rantau dalam mengatur keuangan? Oke, semisal kalian memiliki gaya hidup yang anggaplah elit. Nah, ketika kalian menjadi anak rantau atau anak kos, kalau bisa gaya hidup itu jangan sampai berlebihan teman-teman. Jangan karena gengsi kalian pengen itu langsung beli. Nah itu kalian akan merasakan nanti jika kalian kehabisan uang atau apa. Biasa melakukan utang. Nah utang ini juga tidak baik teman-teman, karena belum tentu kita bisa membayar dengan bisa. Ya kuncinya cuma satu, hemat itu teman-teman. Terlalu bergantung pada orang tua, nah itu juga tidak baik teman-teman. Kalau bisa kalian niat merantau, kalian juga harus mandiri dan tidak bergantung pada siapapun, masuk orang tua. Karena orang tua itu pasti, siapa sih orang tua yang nggak kepikiran tentang anaknya kalau jauh dari rumah. Dan pun kita merasa sakit atau kurang enak badan, bilang baik-baik saja kepada orang tua. Nah itu teman-teman. Oke. Itu besar uang. Nah menurut saya sih itu
perbanyak teman. Itu menurut saya hal yang paling membantu lah dan berhemat. Jadi anak rantau harus kuat Anda. Pokoknya kalian setiap ingin apa-apa harus ingat orang tua kalian, karena niat kalian jauh dari rumah, jauh dari orang tua, yaitu kembali lagi ke alasan kalian merantau ini apa? Hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang dan membanggakan orang tua. Oke, merantaulah maka kau akan tahu betapa mahalnya tiket bola. Yes. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya bahas mengenai anak rantau, teman-teman. Buat kalian yang sekarang sedang merantau, tetap semangat untuk membanggakan orang tua. Oke, mungkin segitu saja. Nantikan lagi podcast. Ini bukan podcast, ini sendirian saya. Nantikan podcast yang lain yang masih lebih menarik, dan stay tune di channel Pitol. Oke. Mungkin itu aja. Saya pamit undur diri. Terima kasih.